Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbi ajmain. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 3 hal, yaitu 3 tingkatan puasa. Tingkatan yang pertama yaitu puasa umum. Tingkatan yang kedua, puasa khusus. Dan tingkatan yang ketiga yaitu puasa khusus dari khusus. Apa yang dimaksud dengan puasa umum? Puasa umum adalah tingkatan orang yang hanya mencegah kemaluan dan keinginan untuk makan. Jadi hanya mencegah tidak ingin makan, tidak ingin minum, dan mencegah kemaluannya untuk melakukan perbuatan yang dihalalkan oleh Allah pada siang hari, tapi ketika bulan Ramadan diharamkan untuk melakukannya. Itu jadi tingkatan orang yang pada umumnya kebanyakan melakukan. Jadi dia hanya berpuasa, hanya menahan kemaluan dan keinginan untuk makan dan minum. Dan tingkatan yang kedua yaitu puasa khusus, yaitu puasa yang ada 6 kriteria dari puasa ini. Yang pertama yaitu dia telah mencegah lidahnya untuk berkata yang sia-sia. Itu puasa khusus. Kemudian yang kedua, dia telah mencegah pendengarannya untuk mendengar yang sia-sia. Jadi dia hanya mendengar hal-hal yang positif. Kemudian yang ketiga, dia mencegah penglihatannya untuk melihat yang sia-sia. Jadi dia hanya melihat hal-hal yang positif untuk dirinya. Agar apa? Agar dia terjaga amal ibadahnya. Kemudian dia mencegah semua anggota tubuhnya dari hal-hal yang sia-sia, dari hal-hal yang subhat, apalagi yang haram. Jadi dia jangan sampai makanan yang masuk ke dalam tubuhnya itu haram. Yang keempat, yang kelima adalah dia berharap dia tidak melakukan berbuka. Dia tidak melakukan berbuka. Walaupun berbuka itu halal, tapi dia tidak melakukan berbuka dengan berbuka yang banyak. Jadi dia berbuka dengan sesuai dengan ala kadarnya. Jadi tidak sampai berlebih-lebihan sampai membeli semua makanan yang ada di jualan di toko atau di pinggir jalan, sehingga ketika berbuka dianya sampai kekenyangan dan sampai membuat dia lalai untuk melakukan ibadah setelah itu. Ataupun sampai ketika dia makan kadang-kadang tidak dimakan oleh dia. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam yaitu hatinya selalu harap-harap cemas. Apakah puasanya itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah, jadi kita berharap jangan sampai orang yang udah berada di puasa tingkat khusus ini adalah dia adalah kam min shaimin laisa lahu min saumihi ilal ju' wal atos. Jadi dia berharap dianya itu bukan hanya berpuasa untuk lapar dan haus, tapi dia berpuasa semua anggota tubuhnya, semua anggota panca inderanya. Yang ketiga yaitu puasa yang tingkatan yang terakhir yaitu puasa khusus dari khusus. Ini adalah puasa tingkatan bagi orang-orang yang sudah benar-benar meyakini bahwa semua yang ada, semua yang diciptakan oleh Allah, semua termasuk dirinya sendiri, adalah meyakini bahwa sudah ada kadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
rezekinya semuanya sudah ada kadar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi meyakini bahwa semua rezeki, semua hal yang dimilikinya sudah diatur kadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah, tinggal kita jamaah sekalian, pemirsa YouTube channel Al Furqon, kita mau milih yang mana? Apakah kita menjadi puasa umum? Apakah kita berada di tingkatan puasa khusus? Apakah kita berada di tingkatan puasa khusus dari khusus? Karena apa? Karena belum tentu kita akan bertemu lagi dengan puasa pada tahun sebelumnya, pada tahun yang akan datang. Kita berharap puasa ini adalah puasa yang terbaik yang kita lakukan. Untuk itulah pemirsa channel YouTube Al Furqon, SDIT Al Furqon, kita kalau bisa kita berada di puasa tingkatan yang kedua, yaitu puasa khusus. Itu minimal, dan alhamdulillah bisa berada di tingkatan yang ketiga. Jadi jangan sampai kita selalu berada di tingkatan yang umum, puasa yang hanya ingin menahan makan, hanya ingin menahan minum, tetapi kita belum bisa menjaga mulut kita, tangan kita, pendengaran kita, mata kita dari hal-hal yang sia-sia. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua dapat meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga puasa kita tahun ini lebih baik dari puasa sebelumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.